Perkenalkan, nama saya Nuruddin Fatisari, NIM L1A018025 atau Z1K020036. Saya merupakan salah satu mahasiswi program Permata Sakti asal Universitas Jenderal Sudirman. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Wilayah Pesisir Terpadu. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan pesisir di Kabupaten Cilacap. Lahan mangrove merupakan salah satu ekosistem wilayah pesisir dan kelautan yang sangat potensial untuk kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Namun, semakin hari semakin kritis ketersediaannya. Di beberapa daerah pesisir Indonesia sudah terlihat adanya pendegradasian lahan mangrove akibat penebangan mangrove yang secara berlebihan. Mangrove telah dirubah menjadi fungsi yang lain dikarenakan berbagai kegiatan pembangunan. Sebagai contoh adalah wilayah hutan mangrove yang ada di kawasan Laguna Segara Anakan. Segara Anakan merupakan salah satu laguna yang secara administratif terletak di Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Hutan mangrove di wilayah Segara Anakan mengalami perubahan pada tiap tahunnya. Penurunan luas hutan mangrove yang terdapat di kawasan Segara Anakan mencapai 7.056 hektar. Perubahan ini dikarenakan alih fungsi lahan menjadi pemukiman, industri, pertanian, dan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Perubahan luas ini juga menyebabkan terjadinya perubahan tutupan lahan juga kerapatan hutan mangrove. Pengalihan fungsi lahan mangrove menjadi tambak masyarakat maupun menjadi kawasan pariwisata dan pemukiman penduduk telah menyebabkan proses abrasi dan sedimentasi yang cukup parah, sehingga diduga menyebabkan kontaminasi terhadap keberadaan biota pada lahan tersebut, salah satunya yaitu bentos. Hilang berbagai spesies flora dan fauna yang berasosiasi dengan lahan mangrove dan dalam jangka panjang akan mengganggu keseimbangan ekosistem mangrove khususnya dan ekosistem pesisir pada umumnya. Selain itu, pengalihan lahan mangrove juga dapat menyebabkan perubahan fungsi lahan, baik dari segi ekologis seperti pada rantai makanan, rantai energi, dan siklus biogeokimianya maupun dari segi struktur kimia dan fisikanya. Jika kegiatan pembangunan terus dilakukan tanpa memperhatikan konsep berkelanjutan, maka kawasan Segara Anakan berpotensi kehilangan seluruh hutan mangrove-nya. Maka dari itu diperlukan suatu konsep pengelolaan hutan yang benar-benar bisa menjamin keberlangsungan hutan mangrove sehingga generasi yang akan datang bisa menikmati jasa lingkungan dari hutan ini. Pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Strategi konservasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya pemanfaatan langsung ekosistem mangrove, baik melalui nilai ekologi maupun nilai ekonomi, dan penanaman kembali pohon mangrove. Untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan, diperlukan strategi pengelolaan hutan mangrove yang baik dan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, baik daerah maupun pusat, lembaga swasta, serta peneliti. Pada dimensi sektoral, dibawa ke pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan Kampung Laut secara khusus dan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Cilacap secara umum, bersama-sama merangkul warganya untuk melakukan upaya penjagaan dan kelestarian kawasan Laguna Segara Anakan dengan memanfaatkan secukupnya dan tidak merusak. Apabila ada kerusakan, maka harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya kembali. Kemudian di bawah pemerintahan daerah melalui dinas-dinas yang bersangkutan dengan kehutanan, perindustrian, pemukiman, perairan, dan yang ada di Kabupaten Cilacap melakukan berbagai gerakan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga swasta untuk tidak sewenang-wenang merusak hutan mangrove di kawasan Laguna Segara Anakan. Pada dimensi ilmu pengembangan, mengadakan penelitian atau kajian mengenai pengalihan lahan dan konservasi menjadi pertambakan lebih lanjut supaya dapat dijadikan referensi dan dilakukan pencegahan kerusakan.
Pada dimensi ekologis, diperlukan pengelolaan tata ruang agar menjamin keberlanjutan sumber daya hutan mangrove, pengaturan penguatan kelembagaan, pengelolaan sesuai dengan daya dukung ekologi, melakukan pembatasan pemanfaatan sumber daya hutan mangrove. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga menjawab pertanyaan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari virus corona. Salam sehat, sampai jumpa, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.